Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Surya Asael dengan NBI 14622000075 dan rekan kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Fikar Diansyah dengan NBI 14622000096. kami di sini akan mempresentasikan laporan tugas perkuliahan rekayasa dan proyek perangkat lunak di bagian SIMKP, yaitu Sistem Informasi Manajemen Pembayaran pada Pondok Pesantren. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memiliki peran penting dalam pengembangan karakter dan intelektual para santri. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, pondok pesantren juga perlu beradaptasi dengan sistem informasi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan berbagai aspek operasionalnya, termasuk keuangan dan pembayaran. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual seringkali memerlukan waktu yang lama, rentan terhadap kesalahan, dan kurang transparan. Kesulitan dalam memantau pemasukan dari pembayaran santri serta pengeluaran operasional dapat menghambat pengelolaan keuangan yang efektif. Perkembangan teknologi informasi menawarkan solusi yang dapat membantu mengatasi berbagai tantangan ini. Dengan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi, pondok pesantren dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dan sistematis, mengurangi risiko kesalahan manusia, serta meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengembangkan sistem informasi yang mampu mengelola dan memantau keuangan dan pembayaran di pondok pesantren secara efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana memastikan bahwa sistem ini dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya itu batasan masalah. Lingkup pengguna. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh staf, administrasi pondok pesantren, bagian keuangan, dan pengguna akhir. Selanjutnya fungsi sistem. Pada SIMKP adalah mencakup fitur utama seperti pendaftaran santri, pencatatan pembayaran, pengelolaan pengeluaran, dan pembuatan laporan keuangan. Kelima, skalabilitas sistem. Ketujuh, integrasi dengan sistem lain. 8. Keterbatasan waktu dan sumber daya. 9. Platform dan teknologi. 10. Pelatihan pengguna. Masuk pada bab 2 yaitu spesifikasi teknologi. Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dan pembayaran di pondok pesantren memerlukan perangkat keras atau hardware yang handal dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Berikut rincian kebutuhan hardware yang mencakup spesifikasi dan merek yang direkomendasikan. Hardware pertama yaitu router dengan model Cisco ISR 4321 dengan spesifikasi interface 2 gigabit, memori 4 GB RAM. Kedua, switch model Cisco Catalyst 2960X24 TSL dengan merek Cisco. Yang selanjutnya komputer desktop dengan merek Dell. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Untuk perangkat lunak menggunakan sistem operasi Windows Server 2022 atau Ubuntu Server 22.04 LTS. Alasan pemilihan karena keduanya merupakan sistem operasi yang stabil dan mendukung pengembangan aplikasi berbasis web dan database. Untuk database menggunakan MySQL 8.0 atau PostgreSQL 14. Selanjutnya web server yaitu Apache HTTP server 2.4. Bahasa pemrograman menggunakan PHP 8.1. Dan
Untuk framework menggunakan Laravel 9. Itu yang lainnya. Masuk desain dan implementasi. Berikut adalah desain UML. Pada kelas diagram, terdapat tabel wali, santri, pengelola kantin, manajemen pesantren, pengelola pesantren, transaksi, auditor, dan bendahara. UML pada use case diagram. Untuk aktor bendahara pondok pesantren, dapat melakukan rekonsiliasi otomatis untuk pembayaran, mengelola data santri dan membangun SPP, menerima berbagai metode pembayaran, mengintegrasikan sistem pembayaran online, mencetak laporan keuangan, dan sebagainya. Untuk santri dan orang tua wali, dapat melihat riwayat pembayaran, menerima pengingat pembayaran, mengirimkan notifikasi pembayaran otomatis. Untuk aktor pengelola koperasi dan kantin, dapat melakukan transaksi penjualan, mencatat dan mengelola stok barang di koperasi dan kantin. Untuk pengelola pondok pesantren, menampilkan dashboard keuangan. Untuk auditor, menghasilkan laporan audit keuangan. Dan yang terakhir, manajemen pondok pesantren, mengelola anggaran operasional bulanan. Lalu, jaringan komputer. Di sini terdapat ruangan pengelola, bendahara, dan manajemen, dan ada ruang santri dan orang tua. Di sini saya menggunakan dua switch yang dihubungkan dengan satu router. Lalu, desain jaringan. Topologi jaringan untuk pondok pesantren yang terdiri dari dua area utama. Satu, ruang pengelola, bendahara, dan manajemen. Dua, ruang santri dan orang tua, komponen jaringan. Itu router menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda. Ya, terus lanjut. Fix, apa fix? Di sini saya akan melanjutkan bab 3, yaitu perancangan aplikasi. Yang pertama ada desain antarmuka pengguna, yaitu antarmuka pengguna atau UI dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan pengguna dan kenyamanan bagi pengguna. Berikut adalah beberapa form dan halaman yang akan ada dalam aplikasi. Yang pertama ada dashboard. Yang kedua yaitu halaman data keuangan. Yang ketiga ada halaman pembayaran online. Yang keempat ada halaman stok dan penjualan. Yang kelima ada halaman data santri dan SPP. Yang keenam ada halaman donasi dan infak. Yang kedelapan ada halaman anggaran operasional. Yang kesembilan yaitu halaman laporan audit. Nah, berikut adalah navigasi halaman tersebut. Yang pertama ada login, yaitu halaman awal sistem tersebut. Kemudian ada dashboard yang menampilkan menu-menu isi dari sistem tersebut. Selanjutnya ada menu pembayaran yang akan menampilkan pembayaran dari sistem tersebut. Seperti contoh berikut. Nah, selanjutnya ada data keuangan yang akan menampilkan data keuangan dari sistem tersebut. Selanjutnya ada fitur untuk menambah data pemasukan. Selanjutnya ada fitur untuk menambahkan data pengeluaran seperti from berikut.
Selanjutnya ada menu data laporan untuk lihat laporan dari sistem tersebut. Nah, berikut adalah laporan audit. Nah, berikut adalah data santri yang akan menampilkan santri dari pondok pesantren tersebut. Ini adalah menu donasi atau infak. Selanjutnya ada skema basis data. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk mendukung implementasi sistem informasi manajemen keuangan dan pembayaran di pondok pesantren dengan menyediakan struktur database yang efisien, terorganisir, dan dapat diakses dengan cepat. Rancangan database ini mencakup pembuatan tabel-tabel yang diperlukan untuk menyimpan data transaksi pembayaran, anggaran, pengeluaran, pemasukan, dan laporan keuangan. Berikut adalah desain CDM dan PDM pembayaran. Berikut adalah skrip yang dihasilkan dari CDM dan PDM. Berikut adalah CDM manajemen yang ada di pondok pesantren. Berikut ada CDM pengelola yang ada di pesantren. Nah, selanjutnya ada relasi antar tabel. Selanjutnya ada relasi santri dan wali, yaitu santri memiliki dengan tabel wali. Bendahara dan transaksi terhubung dengan tabel transaksi. Tabel wali terhubung dengan tabel transaksi melalui relasi dilakukan. Selanjutnya ada pada relasi PDM pembayaran. Yang pertama yaitu tabel santri dengan wali. Tabel santri terhubung dengan tabel wali melalui relasi yang ditandai dengan FK santri memiliki wali. Yang kedua, tabel transaksi, tabel santri, dan wali. Tabel transaksi memiliki relasi dengan tabel santri dan wali yang ditandai sebagai FK transaksi dilakukan santri. Yang ketiga, tabel bendahara dan transaksi terhubung melalui relasi FK transaksi dilayani bendahara. Yang ketiga, manajemen. Relasi yaitu yang pertama, tabel manajemen pesantren dengan pengelola pesantren. Yang kedua, manajemen pesantren dan pengelola kantin. Yang ketiga, relasi antara pengelola pesantren dan pengelola kantin. Bab 4 yaitu skenario pengujian. Yang pertama, halaman laporan audit. Deskripsi pengujian, verifikasi tampilan laporan audit keuangan. Langkah pengujian, buka halaman laporan audit. Hasil yang diinginkan, tampilan laporan audit keuangan. Untuk halaman anggaran operasional seperti berikut. Halaman penggajian karyawan. Dan ini untuk halaman donasi dan infak. Dan ini untuk beranda atau dashboard. Dan ini untuk halaman data keuangan.
Nah, ini untuk halaman pembayaran online. Dan ini untuk halaman stok dan penjualan. Selanjutnya halaman data santri dan SPP, halaman data keuangan, dan selanjutnya bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan ini dapat bahwa pengembangan sistem informasi manajemen keuangan dan pembayaran atau SIMKP untuk pondok pesantren bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan keuangan. Penggunaan teknologi seperti Laravel untuk backend, React.js untuk front-end, dan MySQL sebagai basis data dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik proyek ini untuk mendukung pengelolaan keuangan yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, perangkat keras seperti router Cisco dan komputer desktop juga dipilih dengan spesifikasi yang memadai. Saran yang pertama yaitu pelaksanaan pengujian yang komprehensif. Yang kedua, penyediaan pelatihan yang memadai. Tiga, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan fitur tambahan secara bertahap. Dan yang kelima adalah peningkatan keamanan informasi. Berikut daftar pustaka yang diambil untuk referensi laporan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam. Terima kasih. Ya apa ini? Record ini. Mana? Loh, ini loh recordingnya.